Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita masuk ke kelas psikologi desain. Untuk kelas kali ini saya sampaikan secara online karena ada beberapa hal eh, teman-teman sebelumnya saya sudah kirim di kolom chat untuk mengisi absen. Silakan diisi terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan masuk ke materi. Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Untuk materi kali ini kita akan bahas mengenai manusia sebagai pengguna ruang, di mana diharapkan kita sebagai desainer dapat menciptakan harmoni antara fisik, mental, dan juga emosional. Hal tersebut merupakan salah satu strategi desain untuk meningkatkan kesejahteraan atau well-being. Oke, sebagai pemantik saja, jika kalian berada di area ini, kalian sebagai orang awam, bukan sebagai mahasiswa interior design, tempat mana yang akan kalian pilih untuk melakukan kerja sejenak eh, di area outdoor ini? Tempat duduk satu, yang A, yang B, ataupun yang C? Saya beri waktu 2 menit untuk memilih dan nanti disertai alasannya ya. Silakan isi di kolom komentar. Nanti dari masing-masing jawaban kalian saya akan acak untuk menanyakan alasannya secara langsung. Dapat dilihat kalau di bagian A atau gambar A itu ada meja dan juga bangku. Yang B ada bangku panjang, tidak ada meja, namun pada bangkunya terdapat sandaran. Kalau yang C, ada gambar menunjukkan ada meja, kursi, dan juga bangku yang memiliki sandaran punggung. Kira-kira kalian akan memilih yang mana? Oke, terima kasih jawabannya sudah masuk. Saya tunjuk yang memilih jawaban A. Apakah ada? Oke, langsung saja ya. Banyak memilih jawaban yang C. Itu alasannya kenapa? Coba salah satu perwakilan, silakan. Oke, baik. Jawaban yang masuk akal dan juga sangat beralasan ya. Dari kegiatan yang akan dilakukan yaitu bekerja, walaupun sejenak, tapi kita butuh topangan. Baik itu topangan untuk media bekerja kita atau laptop, maupun untuk topangan di punggung atau sandaran punggung. Sehingga itu akan meningkatkan kenyamanan kita sebagai pengguna dari area tersebut. Kalau yang A itu betul ada meja tapi tidak terdapat sandaran. Sehingga kalaupun kalian pakai itu akan mengalami kesulitan atau keletihan di bagian punggung. Tapi kalau yang bagian B itu kalian akan sedikit lebih kerepotan karena tidak terdapat meja yang digunakan untuk menopang media kalian bekerja atau di sini dalam kasus ini adalah laptop. Baik, ada alasan lain? Yang lain teman-teman? Oke, cukup ya. Kayaknya alasannya tadi udah sangat bagus. Selanjutnya kita bahas. Nah, ini kenapa banyak yang pilih C? Karena di sana kalian sebagai pengguna akan merasakan perlindungan dan juga kenyamanan, di mana keamanan juga terjamin.
di mana rasa aman evolusioner yang menyediakan punggung itu terlindung. Kalau untuk prospek, di mana keinginan memantau lingkungan itu view-nya dapat lebih luas karena sehingga kalian dapat memastikan bahwa kalian lebih aman dan juga mungkin di sana akan lebih fresh. Karena di sini kita bekerja tidak hanya mencari tempat duduk, tapi juga mencari rasa aman dan juga nyaman. Nah, untuk definisi well-being sendiri itu dapat berkaitan dengan kenyamanan atau comfort zone. Jadi tidak hanya sekedar sehat di sini yang dibahas. Kalian sebagai desainer interior itu wajib memfasilitasi kondisi yang berkembang, bukan sekedar untuk menghilangkan penyakit. Nah, ada syarat utama yang harus kalian penuhi untuk memastikan bahwa klien atau si owner dari pengguna ruang kalian itu merasakan well-being dari desain kalian. Pertama yaitu keindahan atau beauty, di mana resonansinya berhubungan dengan emosional yang menghubungkan ke kebenaran. Jadi di sini desain kalian tidak dituntut hanya indah, tapi juga benar. Benar di sini bagaimana? Misalnya, sebagai contoh kasus, jika kalian di area makan, kalian mendesain ruang makan seorang klien dengan ekonomi yang menengah ke atas, dengan kursi yang tinggi, mewah, penuh dengan ukiran, warnanya yang cukup mencolok, kira-kira si owner atau klien kalian itu akan nyaman atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena kemungkinan ukiran, warna, dan juga material yang digunakan akan mengganggu si pengguna dalam melakukan aktivitasnya. Seperti itu. Jadi, kalian di sini sebagai desainer dituntut tidak hanya untuk menghasilkan sebuah karya yang indah, tapi juga benar. Benar di sini efeknya seperti apa? Yaitu dan berefek ke kesehatannya. Misalnya, kalian makan di ruang makan dengan desain kursi yang sudah saya sebutkan tadi, penuh dengan ukiran yang sampai kepala, warnanya mencolok, dan lain sebagainya. Apakah mata kalian akan nyaman? Apakah punggung kalian akan siap untuk menopangnya? Apakah kondisi materialnya sudah aman? Dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau untuk dari segi kenyamanan atau comfort zone, itu meniadakan kecemasan sebagai pondasi fungsi utama, di mana aman di sini yaitu jadi tidak hanya sekedar indah, benar, tapi juga nyaman. Nyaman di sini sesuai dengan standar. Standarnya seperti apa? Makanya di sini kalian para desainer awal dituntut untuk mengetahui ukuran standar kursi makan itu seperti apa, misalnya. Ukuran sofa itu seperti apa? Idealnya seperti apa? Karena bentuk dari ukuran yang ideal itu menghasilkan kenyamanan bagi si pengguna ruang untuk menggunakan furniture atau desain yang kalian pakai. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kebayang ya? Nah, dari tadi, dari keindahan dan juga kenyamanan juga kalian membutuhkan sebuah harmoni. Harmoni di sini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mempertemukan kebutuhan, keindahan dan juga kenyamanan tadi. Jadi, harmoni ini di dimanfaatkan untuk tercapainya ketika profil pengguna atau user profile itu sejak selaras dengan fitur desainnya.
Kalau tidak selaras gimana? Yaitu, jadi mereka tidak nyaman, tidak tenang, tidak fokus, tidak merasa aman, dan lain sebagainya. Makanya di sini kayak work-life balance itu berlaku di hasil karya kalian. Misalnya kalau si klien kalian membutuhkan kefokusan, apa yang harus kalian terapkan? Misalnya menggunakan akustik yang tenang. Kalau kebutuhannya membutuhkan kolaborasi, yaitu kalian harus menerapkan layout yang sosiopetal, tidak yang fungal. Karena kalau berkolaborasi itu otomatis berdiskusi kan ya. Nah, makanya dibutuhkan layout yang mereka untuk saling berkolaborasi atau berhubungan atau bercengkrama kayak gitu. Sehingga dari kebutuhan kolaborasinya itu bisa terpenuhi dari layout yang kalian sediakan. Yang ketiga yaitu dari kebutuhan keamanan misalnya. Jadi misalnya kalian sudah menghasilkan sebuah karya, keindahannya sudah dapat, kenyamanannya sudah dapat. Apakah itu aman atau tidak itu perlu dipertimbangkan. Karena kalau itu tidak aman, si owner atau si klien kalian juga itu tidak akan menggunakan karya kalian itu. Kalaupun menggunakan itu tidak akan menggunakan kayak gitu. Apakah mereka yakin atau tidak? Nah, itu dari segi keamanannya. Nah, untuk memenuhi dari tadi keindahan, kenyamanan juga apa yang tadi dibahas adalah harmoni. Itu cara kita mengetahui atau mencapai semua itu dengan cara mengenal pengguna. Bagaimana dengan beberapa hal dari fisik, misalnya ergonomi, indera, termal, kognitif, misalnya untuk cara memproses informasi, fokus. Sedangkan kalau dari emosional itu dari nilai budaya, persepsi keamanan, dan juga privacy. Misalnya, kalian mendesain rumah untuk orang yang sebuah keluarga yang eh, keturunan luar atau bule maupun yang masyarakat lokal. Itu ada bedanya atau tidak menurut kalian? Jelas ada karena apa? Ergonominya itu tidak sama dari ukuran bentuk badan, tinggi badan dan lain sebagainya. Kalau indera itu apa? Jadi kalian harus memenuhi beberapa indera. Indera ada apa saja? Penciuman, pendengaran, peraba, penglihatan, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian juga harus penuhi. Penuhinya dengan cara bagaimana? Yaitu misalnya kalian mendesain meja kerja, tapi kalian menyantumkan apa namanya ornamen-ornamen atau ukiran di meja tersebut, tapi tidak di pinggir atau di bawah, tapi di permukaan. Menurut kalian itu akan mengganggu atau tidak? Jelas mengganggu karena kalau di permukaan tuh kan diharapkannya rata ya. Jadi kalau kita pakai laptop ngerjainnya nggak tumpang tindih. Misalnya dipakai untuk menulis itu tidak apa? Tidak rata. Nah, itu juga salah satu hal yang perlu diperhatikan. Itu misalnya untuk kognitif eh cara mereka memproses informasi untuk fokusnya itu seperti apa. Misalnya, coba kalian bandingkan jika kalian membuat desain sebuah kafe eh di satu area tertentu. Satu kafe digunakan untuk bekerja. Secara umum atau secara luas, kafenya digunakan untuk para pekerja. Satunya lagi, kafe yang didesain untuk
kalian menikmati live musik. Itu ada bedanya atau tidak? Tentu beda ya, karena kalian akan menunjukkan fokus yang berbeda. Misalnya, kalau kalian mendesain ruang yang sebuah kafe untuk menikmati live musik, maka sorotan lampu itu akan fokus ke panggung. Kalau untuk bekerja, sorotan lampu akan fokus ke meja. Kalau untuk dari segi emosional, misalnya nilai budaya, kalian mendesain sebuah resort, lokasinya sama-sama di gunung, di kaki gunung. Misalnya satu di gunung apa? Gunung Semeru. Satu lagi di gunung di daerah Sumatera, misalnya di Gunung Kerinci. Itu meskipun jenis hotelnya sama, resort, meskipun lokasinya sama di bawah kaki gunung, tapi desainnya akan jauh berbeda. Karena apa? Nilai budaya yang mempengaruhi yang akan ditonjolkan itu berbeda. Misalnya selera musik yang berbeda. Nanti kan biasanya kalau di lobi itu biasanya ada alunan musik. Alunan musiknya berbeda. Apalagi ragam hiasnya berbeda yang ditunjukkan. Ornamennya juga berbeda. Warna yang digunakan mungkin jelas berbeda. Nah, itu hal yang mempengaruhi si emosional. Jadi dari pengguna itu kita bisa paham dan kita bisa menyesuaikan desain yang akan kita berikan kepada si klien. Nah, dari tadi kalian mengetahui si klien atau si personalnya itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mewawancarai dan juga berempati. Caranya yang kalian tanyakan itu adalah bagusnya mengapa, bagaimana, bukan apa yang kalian inginkan. Karena kalau apa yang kalian inginkan itu akan samar-samar hasilnya. Misalnya, saya bertanya kepada si A, klien saya, Ibu mau desain kamar yang seperti apa? Atau ibu mau desain rumah yang seperti apa? Oh, saya gini Mbak, saya tuh suka barang-barang yang mewah. Saya butuh desain yang mewah, mencolok, gonjreng, pokoknya kelihatan mahal. Itu kalian bisa dapet gak? Enggak. Bisa jadi kalian iya, tapi apakah itu sudah mewakilkan klien atau tidak, itu tidak bisa dipastikan. Tapi kalau kalian menanyakan apa dan bagaimana, mengapa dan bagaimana, atau misalnya nih bertanya kegiatannya, perjalanannya sehari-hari, ruang apa saja yang akan dia perlukan dan lain sebagainya, itu akan lebih detail kayak gitu. Misalnya beliau, oh saya tuh seorang seniman, saya membutuhkan sebuah ruangan untuk studio saya. Kira-kira posisinya seperti ini. Karena saya melukis itu biasanya duduk atau biasanya bersandar, biasanya sambil tiduran dan lain sebagainya. Saya butuh rak-rak karena di sebelah kanan saya biasanya pegang kuas dengan ukuran segini. Saya biasanya mencampurkan warna di area kiri dengan menambahkan air di area kanan dan lain sebagainya. Nah, itu akan lebih detail dan klien akan merasa terjawab dari desain hasil kalian. Kayak gitu. Tapi kalau kalian hanya menanyakan apa yang diinginkan ya udah, kayak kasus sebelumnya itu akan samar-samar. Jadi kalian tidak menyelesaikan solusi.
Jadi kalau gitu kalian tidak menawarkan solusi sebagai desainer. Kita desainer itu tidak hanya melalui percakapan ya. Jadi untuk sharing, supporting, empati, inspiring maupun inovasi. Jadi hal-hal tersebut siapa tahu bisa menginspirasi kita sebagai desainer. Oh, kayaknya saya akan menambahkan fitur-fitur ini. Kayaknya saya akan menambahkan teknologi dengan jenis seperti ini agar si owner atau si pengguna atau si sinemanya senimannya itu bisa lebih gampang dalam menghasilkan karya dan lain sebagainya. Saya akan menggunakan lampu dengan jenis ini karena untuk mewujudkan keinginan seniman yang belum pernah tercapai, bla 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 kayak gitu. Di sini paham? Oke. Nah, selain itu, kalian dari percakapan tersebut juga dapat menerjemahkan si apa namanya si klien kalian atau si pengguna itu ke dalam layout. Misalnya, saya membutuhkan ruang kerja yang fokus karena akan saya saja yang menggunakan. Beda dengan saya membutuhkan ruang kerja untuk berdiskusi. Karena beberapa klien saya biasanya datang untuk mengunjungi dan berdiskusi mengenai karya seni yang akan saya hasilkan untuk dia. Kayak gitu. Misalnya lagi, kayak kasusnya seperti kafe yang sebelumnya saya notice. Misalnya kalian di kafe A tadi yang eh, difungsikan untuk bekerja dan di cafe B yang untuk nonton live musik. Itu otomatis layoutnya akan beda. Kenapa? Disesuaikan dengan fungsinya. Misalnya kalian coba perhatikan kalau di cafe yang digunakan untuk bekerja, biasanya mereka menggunakan layout yang sistem sosiofungal, di mana untuk mencegah interaksi. Tujuannya untuk mendapatkan fokus. Jadi, eh, mereka menerapkan layout seperti sosial fungal itu. Nah, kalau kalian berkunjung ke kafe yang digunakan untuk menonton live musik, itu akan beda. Mereka biasanya menggunakan layout yang sosiopetal, di mana hal tersebut diharapkan dapat mendorong interaksi di para pengguna atau pengunjung dari kafe tersebut. Begitu. Kebayang ya, kayaknya untuk menerjemahkan profil ke layout itu seperti apa, profil pengguna itu seperti apa. Jadi kalian harus memahami klien kalian seperti apa, nanti dituangkan di desain kalian. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah tantangan untuk mendesain bangunan lama maupun baru. Kira-kira menurut kalian apa tantangannya? Biasanya kalau di bangunan lama itu karena bangunannya sudah jadi. Jadi kalian mengalami keterbatasan. Keterbatasannya di mana? Di ruang. Biasanya kan bangunan itu misalnya kalian mau bikin kafe. Kalian sekarang lagi desain berapa? Desain 2, rumah usaha ya. Nah, misalnya di bangunan tua, kalian mau bikin rumah usaha berupa florist misalnya. Apakah rumah di tahun 50-an itu akan relate dengan usaha florist yang akan kalian bangun di 2026 ini? Coba, bisa iya, bisa tidak, tergantung dari kondisi di lapangan seperti apa. Misalnya, oh saya dapat memanfaatkan bangunan tersebut dengan cara mendisplay bunga saya di area ini untuk area yang bunga-bunga mahal misalnya. Bisa, tapi kalian memiliki keterbatasan di mana? Misalnya di jendela. Jendelanya biasanya sudah tetap, plafonnya biasanya lebih rendah dan materialnya lebih keras. Karena jadi kalian merasa terbatas, tapi hal tersebut bisa saja disiasati dengan cara menambahkan apa? Menambahkan furniture misalnya, menambahkan pencahayaan ataupun menambahkan beberapa ornamen-ornamen yang disesuaikan dengan rumah usaha kalian, yang disesuaikan dengan desain
yang akan kalian terapkan. Misalnya, kalau bukaannya besar seperti rumah-rumah zaman Belanda itu akan menguntungkan bagi si florist karena florist itu tidak membutuhkan pendingin tambahan kan ya. Jadi mereka membutuhkan penghawaan alami. Ya udah bukaannya dibuka saja. Kayak gitu. Plafonnya oh kayaknya nggak terlalu ngaruh karena saya display bunganya itu cukup di meja atau di bangku-bangku saja atau di rak-rak saja. Kayak gitu. Nah, untuk mencapai si well-being tadi, kalian perlu untuk mengaudit kesejahteraan bangunan. Yang perlu dicek apa saja? Pertama, cahaya alami. Kedua, kualitas udara. Ketiga, akustik. Dan juga yang keempat adalah volume ruang. Dalam menentukan prioritasnya, biasanya kita menggunakan user profile itu sebagai filter prioritas, di mana tergantung fokusnya pengguna. Misalnya mereka fokus ke akustik, ya udah kita sesuaikan. Kalau misalnya fokusnya untuk pengguna kreatif, mereka membutuhkan cahaya atau stimulus yang lebih privacy. Tapi dari prioritas yang tersedia, biasanya kita menerapkan desain karakter itu sebanyak kurang lebih 36% dari totalan bangunan. Kalau pengaturan fisik atau physical arrangement itu dan furniture biasanya itu di 64%. Akustik biasanya lebih sedikit diperhatikan di 44%, sedangkan kualitas udara itu di 40%. Nah, kalau pencahayaan itu agak lebih besar karena mendukung kegiatan atau aktivitas yang digunakan di ruang tersebut. Jadi untuk persenannya itu lebih tinggi yaitu 56%. Solusi untuk nggak menjawab keterbatasan pencahayaan. Misalnya seperti yang ditampilkan di contoh, kalian memiliki ruang atau area terbatas di area tangga, tapi kalian membutuhkan pencahayaan yang lebih. Apa yang kalian terapkan kira-kira? Menambahkan pencahayaannya. Dengan cara, kalau coba pikirkan kalau kalian pakai hanging lamp di area tangga, kalian justru akan membutuhkan kabel yang panjang karena dari jarak plafon ke tangga itu jauh. Makanya di sini menggunakan tangga lampu di area anak tangganya karena dapat mewakilkan pencahayaan di seluruh ruang. Jadi di tangga dapat, di tapakannya dapat, tapi di area atas atau dinding ke plafon itu juga dapat dari pembiasan cahayanya. Kayak gitu. Nah, selain itu juga kalian dapat sebagai desainer dapat menggunakan proses berkelanjutan atau soft landing di mana desain kita yang kita ajukan itu bisa saja gagal. Makanya bukan gagal dalam produksinya, tapi si pengguna bisa saja gagal dalam memahaminya. Kita sebagai desainer itu wajib melakukan pertama yaitu edukasi atau handover. Jika hal tersebut masih apa namanya belum terlalu signifikan pengaruhnya, yaitu melakukan kontrol pengguna atau agensi. Namun ya jika tetap kurang produktif, yaitu kita harus melakukan umpan balik atau feedback dari pasca huni di area atau bangunan yang kalian desain. Gunanya untuk apa? Mendapatkan feedback. Jadi si pengguna itu merasakan apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi kali kita sebagai desainer itu bisa evaluasi apakah akan dirombak, ataukah akan diganti, atau akan ditambahkan beberapa eh, beberapa layanan tambahan kayak gitu sehingga dapat mencapai si kebutuhan penggunanya. Nah, dari semua tadi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa desain adalah dialog. Jadi, tidak hanya memenuhi keindahan ataupun kenyamanan, kita juga dapat menyelesaikan permasalahan dari cara mengenal profil atau empati, memunculkan empati kepada pengguna sehingga mereka dapat beradaptasi
secara realita dengan bangunan dengan cara yaitu hasil desain kalian dapat dinikmati atau dipahami oleh si pengguna dari ruang tersebut. Jadi, ruang itu tidak hanya berbicara kepada penghuni, pastikan desain kamu dapat menyampaikan bahwa mereka itu menghargai. Oke, materi untuk desain psikologi kali ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Jika ada yang mau bertanya, silakan sebelum kelasnya saya tutup karena ini udah mau jam 11 ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Keja. Oke, pertanyaannya adalah jika si pengguna ruang itu masih kita sudah melakukan berbagai cara tadi, misalnya sudah dilakukan edukasi, sudah ditegur, sudah dilibatkan, tapi mereka tidak masih belum memahami, apa yang akan kalian lakukan? Itu dengan cara meminta feedback. Hal apa saja yang membuat dia bingung terhadap hasil dari karya kalian atau desain kalian. Dari feedback tersebut, kalian akan mendapatkan apa? Mungkin saja jawaban yang memuaskan atau malah mengambang. Nah, dari situ kalian ya tetap dikulik. Dikulik dengan melakukan diskusi kepada klien, hal apa yang membuat mereka miskomunikasi, membuat mereka kurang memahami, lalu kalian apa? Apakah harus merombak? Tentu tidak. Bisa saja kalian eh menambahkan si kebutuhannya, menambahkan beberapa sistem mungkin, menambahkan beberapa fitur mungkin, dan lain sebagainya. Sehingga dapat mencapai goals yang ingin dicapai oleh si klien tersebut. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kelas saya tutup, oh ya untuk tugas selanjutnya sudah saya kirim ke Google Drive. Silakan baca. Dan untuk jawabannya itu dibuat per kelompok, kelompok yang sudah dibagi per pertemuan pertama kemarin. Silakan disesuaikan. Nanti kalau ada yang belum paham dari soal, silakan ditanyakan di grup. Tapi harusnya udah ya, karena kalian cuma disuruh untuk mencari objek untuk kalian kulik desainnya seperti apa. Oke, saya rasa cukup kelas sampai di sini. Terima kasih semuanya, teman-teman.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.